semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097 dari kelas praktikum CAT-CAMD. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dari tugas ke-10 yaitu 3D printing yang sudah kita lakukan. Langsung saja kita ke videonya. Oke. Udah. Terus kita wes terus ya DPLA nah ini buat itu doang sama kan dari satu aja udah seumur terus ini wes kan wes wi kita ngeprint print udah tuh atas tuh udah ngeprint tapi yang saya belum kira Itu hasil dari kelompok tadi yang sudah kita buat. Hasil gambarnya jadi seperti itu ya. Cukup rapi dan lalu selanjutnya kita ke tutorial cara membuat desain dan penugasan yang diberikan, yaitu membuat casing Raspberry. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Ini tutorial cara membuat desainnya ya. Simple, kita buat di SolidWorks. Kita buat kotak seperti itu. Oke, ukurannya. Lalu jika sudah, kita ke features, kita extended. Setelah kita extended, kita buat dulu ukurannya 3 mm saja ya. Oke. Oke, ini cara tutorial membuat desainnya ya. Pertama kita buat milimeter, pilih front plane, kita sketch, kita buat gambar, pilih kotak ya, kita buat sesuka kita desain yang kita buat. Oke, lalu kita smart dimension, pilih ukurannya sesuai yang kita inginkan saja, ukurannya berapa. Oke, contohnya seperti itu. Lalu kita ke features, kita extrude ya. Kita buat ketebalannya 3 mm. Lalu setelah itu, nah hasilnya sebenarnya sendiri. Kita ke sketch, nah kita ke teks, kita buat tulisannya ya, seperti contohnya vokasi. Oke. Kita pilih fontnya, lalu ukurannya kita buat jadi 10. Oke, kita paskan tengah. Jika oke, lalu ke features, kita extended cut, kita extrude.
Oke, setelah itu kita lihat dulu hasilnya sementara seperti ini. Untuk membuat cekung lubang di tengahnya. Oke, hasilnya seperti itu. Kita simpan. Ini ya contoh hasil kita buat filenya STL. Seperti itu contohnya. Oke. Contoh membuat desainnya. Lalu kita masukkan ke flash print. Oke, seperti itu. Kita masukkan ke flash print ya. Pilih file tadi, kita masukkan ke flash print ya. Untuk nantinya kita ekstrak ke SSD di mesinnya. Oke, contoh hasilnya seperti itu. Ini tadi memasukkannya ya, memasukkan ke mesinnya. Pertama di preheat terlebih dahulu, lalu ke print. Kita pilih filenya. Oke. Filenya yang itu tadi ya. Oke, kita print. Tinggal tunggu saja mesinnya bekerja. Lalu untuk membuat Raspberry atau casing Raspberry. Oke, ini untuk Raspberry-nya seperti ini ya. Oke, lalu kita pilih new cek. Ini membuatnya di SolidWorks juga ya sama. Oke. Ya, pilih sketch dahulu. Ubah ke millimeter. Lalu sketch convert entities. Oke, kita pilih lubangnya. Terus untuk membuat tutorial casingnya ini, coba parameternya satu saja. Oke. Yang bawah juga kita buat sama seperti atasnya. Pertama-tama kita buat atau pijakan atau dudukannya ya. Ini buat pijakan atau dudukannya. Oke, sudah. Oke, lalu oke, dudukannya sudah jadi. Seperti itu, kita sket lagi, kita pilih offset entities, kita buat 1,5. Oke, seperti itu. Kita extended ya, extended bagian sampingnya. Oke, seperti itu. Kita ke skate lagi, ke features, lalu offset entities. Oke, kita dimension dan reverse features. Oke, bikin 20 mm. Oke, untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Untuk hasil sampingnya, lalu kita buat penutupnya. Pertama kita ke sketch, lalu pilih standard boss.
Oke, kita buat 1 mm saja. Oke, udah jadi penutup yang atas. Oke, lalu kita buat penutup yang bawahnya ini ya. Yang satunya caranya juga sama seperti tadi, ini di extend, di skate dulu, skate, lalu convert entities, extended boss. Oke, kita buat 1 mm. Nah, seperti ini cara membuat casing Raspberry ya. Kita fillet sampingnya dulu agar rapi dan rata ya. Fillet. Oke, kita buat ya hasilnya seperti itu. Oke, lalu di bagian sini juga kita skate dulu features yang kita extended boss, extended face. Oke, contoh hasilnya kita buat kotak terlebih dahulu di bagian sininya sebagai lubang ya, lubang untuk nantinya pin-pin konektor ya agar bisa masuk ke situ. Oke, seperti itu. Ini juga kita edit terlebih dahulu enggak terbuka ya nantinya standard. Oke, cut. Oke, yang sebagian sini juga sama ya, lalu yang satunya juga nanti kita extended cut. Oke, bagian satunya juga sama ya, kita extended cut lagi. Oke, ini bagian sini juga udah bisa dulu, kita sesuaikan saja ya dengan lubangnya ya yang ingin kita buat. Kita sesuaikan mungkin seperti ini. Oke, sebentar. Oke, itu untuk lubangnya kita sesuaikan saja ya. Seperti kita buat 3,5, lalu di bagian sini juga kita sesuaikan dengan lubangnya sama. Lalu di sini oke, tinggal sesuaikan saja dengan yang kita inginkan, tinggal kita cut ya nanti. Lalu hasilnya jadi seperti itu. Oke, bagian samping, bawah, atas. Ini kita skate dulu. Mungkin ini kita agak besarkan ya ukurannya agar tidak ngepres. Oke, hasilnya jadi seperti itu untuk casing Raspberry. Bangnya seperti itu. Itu tadi cara membuat casing Raspberry. Lalu kita lanjut ke cara penggunaan flash print ya. Oke. Ini cara penggunaan flash print. Di dalam 3D printing kita bisa membuat atau mencetak gambar sesuai yang kita inginkan. Bisa gambar atau mengambil dari atau
Google atau yang lain-lain seperti gambar ini. Oke, coba kita scale. Ukurannya seperti itu ya, dimensionnya. Oke, atau bisa saja gambar ini bentuk ini. Coba kita lihat, kita scale dulu. Skalanya dimensi seperti itu. Oke, ukurannya itu, atau bisa membuat kotak seperti ini. Oke, dimensinya seperti itu. Lalu ini yang casing Raspberry tadi ya. Oke. Cara buat casing Raspberry tinggal kita print saja. Mungkin itu saja tutorial cara penggunaan aplikasi Flashprint, lalu penugasan membuat casing Raspberry, dan penggunaan mesin 3D printing. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.